Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan iman yang demikian. Tuhan Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah pada saat ini kita mulai dengan terlebih dahulu memuliakan Tuhan melalui kidung jemaat nomor 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Hukum kasih pada saat ini kami bacakan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang terkasih, kita semua sudah berusaha untuk menjalankan hukum ini. Namun, karena keterbatasan kita, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan kedua hukum ini dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita masing-masing di hadapan Tuhan melalui kidung penyesalan yang terdapat di dalam kidung jemaat nomor 369A, bait yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Setia padamu.
Saudaraku, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan bagi kita yang menyesali dosa-dosa kita di hadapannya. Berita anugerah pada saat ini tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita karena kasih Tuhan. Selanjutnya, bagi kita semua yang telah menerima anugerah dan pengampunan, Tuhan berikan petunjuk hidup baru sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Petunjuk hidup baru pada saat ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama yang demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama menyatakan kesanggupan kita untuk melaksanakan petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan menyanyikan kidung pujian Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama dan ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa bersama-sama kami layangkan. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami hamba-hambamu GKJ Gadak sujud di hadirat-Mu dengan mengucapkan segala puji, syukur, dan hormat kami bagimu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan kelimpahan yang sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu
dan tak berkesudahan kasih-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat menikmati hari baru pemberian-Mu ini. Bapa, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Marilah Tuhan sendiri yang berkenan untuk membimbing jalannya ibadah pada saat ini dengan segala keselamatan. Semua perlengkapan yang kami pakai untuk jalannya ibadah ini, Tuhan berkati agar semuanya dapat berguna dengan sebaik-baiknya. Semua pelayan Tuhan, mohon Tuhan berkati agar semua yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Untuk saudara kami yang saat ini tidak dapat mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan yang mengetahui semua. Kasih karunia-Mu biarkan menyertai saudara kami tersebut ya Tuhan. Untuk saudara kami yang saat ini bersyukur karena ulang tahunnya, ya Tuhan, mohon Engkau berkati mereka semua. Tanggal 17 Agustus, Ibu Mujium dan Ibu Mardianti. Tanggal 18 Agustus, Ibu Esther Sri Sundari. Mari Tuhan, Engkau menambahkan berkat kepada saudara kami yang berulang tahun. Engkau memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Mohon Tuhan berkati. Mohon Tuhan berikan kesehatan dan kekebalan yang lebih lagi. Jadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Bapa, kami percaya akan kebesaran-Mu. Maka kami mohon Engkau musnahkan virus corona dan variannya, agar kami semua dapat menikmati dan lebih mensyukuri berkat-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Francisca Sri Untiani. Mohon berkat-Mu untuk keluarga beliau yang telah berpisah dengan suami, ayah, eyang, yaitu saudara kami Bapak Sigit Widoyo, yang telah Engkau panggil ke hadapan-Mu. Keluarga besar mohon Tuhan berkati agar dapat melanjutkan cita-cita dan pelayanannya. Tuhan berikan penghiburan, damai sejahtera. Kami serahkan sepenuhnya keluarga dalam kuasa Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau yang tempatkan mereka semua menurut kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami mohon untuk yayasan pendidikan Kristen dan yayasan kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Tuhan, jadikan sarana pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati para pengelola, agar semua rancangannya seturut dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, mohon Engkau berkati agar cita-cita bangsa adil dan makmur terwujud di bumi Indonesia ini. Juga untuk peringatan kemerdekaan Indonesia, mohon Tuhan berikan kepada seluruh masyarakat agar lebih bijaksana dalam mengadakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa kami ini kami serahkan hanya di dalam satu nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati kita semua dengan hidup yang berkelimpahan. Dan untuk saat ini, saatnya kita mengaturkan syukur baginya dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan kami ambilkan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 11 ayat yang ke-35 dan 36 yang demikian. Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian syukur yang terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa bersama dan saya hantarkan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang lagi dalam hadirat-Mu dengan menghaturkan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, seberapapun yang dapat kami haturkan, mohon Tuhan berkati agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, mohon Tuhan berkati agar apa yang dilakukan hanya menurut hikmat-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan perumahan pendeta, persembahan peralenan dan persembahan yang lainnya. Mohon Tuhan berkati. Bapa yang surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan yang otoritas atas kami semua, dan Tuhan siapkan hati kami masing-masing agar firman-Mu yang kami terima dapat menjadi dasar hidup kami semua. Untuk saudara kami yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, mohon Tuhan jadikan sarana saluran berkat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap perkataannya, agar apa yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mendasari ibadah pada saat ini, kita ambilkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Kitab Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab
dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, khotbah pada saat ini kami beri judul Hidup dalam Hikmat Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan, bila orang pintar belum tentu bijaksana. Namun, orang bijaksana pasti pintar, atau untuk menjadi orang yang bijaksana, pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan. Namun, pendidikan tinggi sejatinya menjadi sarana orang dapat bijaksana. Kata bijaksana atau kebijaksanaan yang sering kita dengar pada dasarnya adalah hikmat yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja. Untuk menjadi orang yang berhikmat, tidak perlu harus menunggu menjadi tua atau memperoleh ilmu sampai pada perguruan tinggi. Jemaat yang terkasih, mengapa kita perlu hidup dalam hikmat Tuhan? Kita ini perlu hidup dalam hikmat Tuhan sebab banyak orang yang hidupnya menurut hikmat yang lain. Misalnya, menurut hikmat manusia atau menurut hikmat yang lainnya. Kita harus hidup dalam hikmat Tuhan karena kebutuhan yang mendasar dalam hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup setelah meninggalkan dunia ini. Kita perlu hikmat Tuhan agar dapat menemukan makna yang hakiki dalam hidup yang dapat membuat kita hidup bahagia lahir dan batin. Nah, sebagai orang yang beriman, tentunya kita hanya mengandalkan Tuhan dan menurut kepada hikmat Tuhan. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58, kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus tentang roti hidup, yang merupakan metafora dengan makan dan minum darah Tuhan Yesus. Yang disampaikan Tuhan Yesus ini membuat orang-orang Yahudi sangat terkejut. Sebab apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menyatakan
pembaharuan makna dari konsep lain yang selama ini dipegang teguh oleh bangsa Israel, bahwa pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan pada zaman Musa, yaitu selama 40 tahun perjalanan dipelihara oleh Allah dengan roti mana dan burung puyuh. Oleh sebab itu, pada saat mereka menerima pengajaran dari Tuhan Yesus tentang hidup kekal dan kebangkitan pada akhir zaman dengan makan dan minum darah Yesus, ini merupakan hikmat yang baru. Sayangnya, orang-orang Yahudi menerima pengajaran tersebut secara harafiah, yang seharusnya pengajaran dari Tuhan Yesus dicerna dahulu, artinya harus melalui pemahaman. Dalam Injil Yohanes, pengertian hidup diawali dengan menerima Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Tuhan Yesus menyatakan bahwa tubuhnya dapat dimakan dan darahnya dapat diminum oleh manusia. Ini merupakan gambaran untuk mempermudah manusia menerima secara penuh Tuhan Yesus yang menjadi jaminan bagi mereka, biar memperoleh hidup yang kekal. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pemahaman kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa kebanggaan kepada leluhurnya pada zaman kepemimpinan Musa dipelihara Allah dengan roti mana dan burung puyuh di padang gurun selama 40 tahun hanya untuk kelangsungan hidup secara jasmani. Ada makanan yang bersifat kekal, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itulah yang membuat manusia dapat merasakan kesatuan antara Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya dalam kekekalan hidup. Oleh karena itu, berkaitan dengan bacaan sabda Tuhan yang telah kita terima, maka perihal hidup dalam hikmat Tuhan, apa yang disampaikan Raja Daud, Raja Salomo, Juru Mazmur, dan Rasul Paulus kiranya mendorong kita untuk dapat menghayati bahwa hidup yang kita jalani saat ini sesungguhnya berjalan menuju kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Bila kita mau menjadi orang-orang yang berhikmat dan hidup dalam Tuhan, maka yang harus kita wujudkan adalah yang pertama, hidup takut akan Tuhan dan berakal budi dengan baik. 2. Melakukan kewajiban dengan setia kepada Tuhan Allah dalam ketaatan yang ditunjukkannya dan mengikuti segala ketetapannya. 3. Menggunakan hati untuk membedakan yang baik dan yang jahat. 4. Memperhatikan dengan saksama bagaimana seseorang menjalani hidup dengan jangan seperti orang bebal, tetapi hendaknya seperti orang arif dan menggunakan waktu dengan baik. Jemaat yang terkasih dan diberkati dengan hikmat Tuhan, semoga dengan 4 hal tadi dapat menolong dan mendorong kita untuk tetap menjadi orang yang percaya, yang dapat memahami bahwa manfaat hidup dengan hikmat dari Tuhan adalah menjadi bekal perjalanan hidup kita
agar tidak jatuh di dalam dosa. Karena kita dapat memperhatikan mana hal yang baik dan yang tidak baik. Hikmat itu juga menjadi bekal menggunakan sarana hidup berupa harta benda untuk kebaikan. Hikmat itu pula untuk bekal kita memelihara hidup dan anggota tubuh untuk kemuliaan Tuhan dan tidak untuk menuruti hawa nafsu manusiawi kita. Hikmat itu juga yang menjadikan bisa bersikap rendah hati terhadap sesama, hingga kita merasakan kesejahteraan hidup. Jemaat yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang dapat memahami bahwa manfaat hidup dengan hikmat dari Tuhan dan tidak terjatuh ke dalam dosa. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Mungkin kita malah senang hidup pada gebiar yang ditawarkan oleh dunia yang akan menjerumuskan ke dalam dosa. Tetapi jika kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita, kita akan semakin mantap untuk percaya dan menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Dan kita dapat mengelola hati, pikiran, tutur kata, dan sikap kita untuk mewujudkan kebaikan terhadap Tuhan dan sesama. Selamat menjadi orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, dan jangan hanya ikut-ikutan kata orang saja. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki saat teduh bersama-sama dan rasakan firman-Nya. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang semakin menguatkan iman kami semua. Kami mohon Tuhan, mampukan setiap kami untuk memampukan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami semua biar menjadi anak-anak-Mu yang berhikmat menurut hikmat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, semua di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan yang demikian. Doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan memujikan pujian bagi Tuhan melalui kidung jemaat nomor 457 bait pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama dengan orang percaya di seluruh dunia untuk menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Di jalanku ku diri. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.